السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله. أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح للأمة وكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين وتركنا على محجة بيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. اللهم صل وسلم وزد وبارك وعنئم وكرم ومجد على عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فقال عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة في دين الله بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Hadirin hadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini kita akan memulai rangkaian dari daurah fikih muamalah al-maliyah al-mu'asarah dan al-iqtisad al-islami atau ekonomi syariah dengan digabungkan dengan pemahaman terhadap fikih muamalah terkhusus di bidang harta yang juga termasuk ke dalam pembahasan yang akan dikulik juga adalah tentang harta kontemporer dan insyaallah akan dibagi dalam kurang lebih sekitar 7 pertemuan. Jazakallah khair. Hasanallah ilaik. Pada kesempatan kali ini kita akan bahas tentang judul pertama. Mereka tanya, tirai bisa dibuka atau Ustaz pegang barangan tutup? Saya arah sini aja, nggak apa-apa. Jadi bisa? Iya, nggak apa-apa. Boleh. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang hakikat daripada harta menurut perspektif Islam atau menurut timbangan syariat. Sebagaimana kita ketahui bahwa hal yang pertama yang akan juga menjadi salah satu patokan kita diselamatkan pada saat kita ditanya oleh Allah Ta'ala di hari di mana kita tak akan tergerakkan kaki kita kecuali mampu menjawab pertanyaan dari Rabbul Alamin. 2 perkara bahkan yang ditanya. Setelah dirinya bertanya kepada kita tentang usia dan masa muda, kemudian bertanya tentang ilmu, barulah bertanya tentang harta. An malihi min aina iktasaba wa fima anfaq. Harta disoal 2 kali pertanyaan. Dari mana revenue-nya? Dari mana income-nya? Dari mana pendapatannya dan untuk apa dikeluarkan, untuk apa digunakan, untuk apa di-spendkan. Oleh karena itu, pada kesempatan kali ini kita akan membahas hakikat harta dalam Islam atau timbangan harta dalam timbangan syariat. Yang pertama, definisi dan bahasa. Harta dalam istilah agama kita lebih banyak disebutkan dengan kosakata mal. Al-mal. Al-mal wal banun zinatul hayat dunia dan seterusnya. Yauma la yanfa'u malun wala banun. Mal, harta sering disebut dengan kosakata mal. Mala yamilu mailan. Mala artinya kecenderungan. Kecenderungan termasuk juga mal adalah sesuatu hal yang berpalingnya seorang dari satu sisi ke sisi yang lain. Kecondongan. Kecenderungan dia adalah mala yamil. Dan kecenderungan ini
adalah tabiat daripada manusia ketika melihat harta. Oleh karena itulah yang dikhawatirkan oleh Rasulullah SAW terhadap diri kita, antubsata lakumud dunya kama busitat man kana qablakum fatanafasuha kama tanafasu fiha. Dilapangkannya harta sebagaimana umat-umat sebelum kalian merasakan keberlimpahan dari harta dan kalian berlomba-lomba untuk mengajarnya sebagaimana mereka telah dahulu berlomba-lomba untuk mengajar. Nabi sebutkan hadis ini tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam mendapati ada seorang sahabat yang baru saja mengumpulkan zakat dari Bahrain. Kemudian ditaruh di depan Masjid Nabawi atau di dalam Masjid Nabawi, dihamparkan. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, berharaplah kalian dengan kesenangan hati kalian. Wa amillu ma yasurrukum, berharaplah sesuai dengan apa yang kalian senangi. Fawalladhi nafsu Muhammadin biyadih mal faqra akhsha alaikum, demi zat yang jiwaku berada tangannya, bukan kefakiran yang ku khawatirkan atas kalian. Walakinni akhsha an tubsata lakum dunya kama busitat man kana qablakum, tapi aku khawatir dunia dibentang luaskan di hadapan kalian. Maka kecenderungan ini adalah definisi awal daripada harta. Terkadang juga harta didefinisikan dengan kosakata jazakallahu khair, hasanallahu ilaik. Harta juga didefinisikan dengan khair. Allah Ta'ala mengatakan innahu lihubbil khairi la syadid. Sungguhnya dia manusia sangat cinta yang mendalam terhadap khair. Dan khair ditafsirkan oleh para ulama bermakna harta. Artinya harta bisa berdefinisi baik juga. Karena hukum asalnya juga baik bila ditaruh ke arah yang baik. Dan itulah mengapa sahabat mulia Amr bin As radhiyallahu ta'ala pada suatu peperangan diperintahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadi salah satu peserta perangnya, dan Nabi menyuruh Amr bin As untuk mendapatkan ghanimah meskipun dirinya awalnya menolak, ya Rasulullah, saya berjihad masuk Islam untuk Allah dan Rasulnya, bukan untuk harta. Maka Nabi pun mengatakan, bukankah kau tahu wahai Amr, ketahuilah wahai Amr, anna lil malis salih li rajulis salih, bahwa harta yang saleh di tangan orang yang saleh. Berarti dia bisa bernilai baik. Tetapi dalam istilah fikih, harta didefinisikan beragam oleh para ulama. Yang dari definisi ini akan turun konsekuensi yang berbeda dari setiap definisinya. Sehingga dari definisi itu nanti akan turunlah hukum apa cryptocurrency. Akan muncul apa jenis kripto yang masuk kategori dia termasuk aset atau bukan. Nanti akan muncul sesuatu yang boleh diperjualbelikan atau tidak. Nanti akan muncul sesuatu yang layak untuk dibeli atau tidak, layak dijual atau tidak, bolehkah menurut syariat. Karena tidak semua yang tidak memiliki sisi yang membahayakan secara langsung berarti boleh, nggak harus. Maka kita akan lihat apa definisi harta dalam Islam dan implikasinya terhadap nanti bolehkah diberikan hadiah seorang yang ikut perlombaan A, B, C, D. Akan turun tuh hukum dari situ. Karena tak semua perlombaan dalam Islam layak diberi hadiah. Tidak semua perlombaan dalam Islam layak untuk bahkan diberikan hadiah oleh pihak ketiga, sponsor. Bahkan tidak semua. Ada beberapa perlombaan saja yang diperbolehkan mendapatkan hadiah. Maka itu turun dari turunan harta. Dan kita akan lihat betapa satu-satunya agama yang paling strict dalam penjagaan harta, agar benar-benar harta dikelola sebagaimana semestinya, karena dia adalah sumber daya yang luar biasa. Sumber daya yang luar biasa. Sebagaimana
pada saat Nabi Sulaiman, apa yang Nabi Sulaiman katakan kepada Ratu Balqis tatkala dirinya memberikan harta bawa dari kerajaan Sabak untuk, dalam tanda kutip, menyogok Nabi Sulaiman, menyogok agar tidak didakwahi. Nabi Sulaiman mengatakan, qala atumiddunani bimalin fama atani Allahu khairun mimma atakum innakum bihadiyatikum tafrahun. Kamu mau nyogok saya? Apa-apa yang Allah berikan kepada saya jauh lebih banyak dari apa yang kau berikan kepadaku. Kata para ulama ada dua tafsiran mengenai ini. Tafsiran yang pertama maksudnya adalah karunia Allah lebih banyak menimpa Nabi Sulaiman dibandingkan kepada Ratu Balqis. Tafsiran yang kedua, harta Nabi Sulaiman lebih banyak daripada Ratu Saba. Betapa harta tersebut bisa membuat orang tidak berubah kebijakannya. Harta yang lebih banyak daripada orang yang menyogok bisa membuat kekokohan kita dalam berprinsip. Nabi Sulaiman. Dan Rasulullah SAW adalah orang yang juga punya harta. Bagaimana tidak? Mahar beliau terhadap istri-istrinya adalah sekadar minimalnya sekitar beberapa ratus dirham. Kecuali pada mahar Ummu Salamah yang diriwayatkan beliau memaharkan beberapa perlengkapan atau perabotan rumah untuk beliau. Dan lihatlah pada saat beliau pertama kali datang ke Madinah setelah bangun masjid, apa yang beliau bangun? Ya, beliau bangun properti. Orang yang bangun properti sampai saat ini adalah orang yang top of mind kita, dia punya harta. Dan Rasulullah punya pedang lebih daripada satu, punya baju besi lebih daripada satu, punya mighfar lebih daripada satu, punya kendaraan dan tunggangan lebih daripada satu. Mention apa lagi? Punya rumah, sudah jelas. Lebih daripada satu. Istrinya ada 9 yang hidup ketika itu. Yang wafat, Khadijah radhiyallahu ta'ala anha. Dan juga Zainab bintu Khuzaimah. Pertanda bahwa harta adalah kemaslahatan bagi orang yang bertakwa. Dia bisa jadi maslahat yang besar. Maka dalam istilah fikih, harta didefinisikan sebagai sesuatu yang memiliki qimah. Apa itu qimah? Nilai. Nilai yang dapat dimanfaatkan. Sehingga apabila sesuatu itu tidak dipandang oleh masyarakat sebagai suatu hal yang berharga, maka tidak dikategorikan sebagai harta, meskipun satu komunitas, dua komunitas menganggapnya sebagai harta. Jadi patokan daripada harta adalah diakui memiliki manfaat atau nilai. Oleh karenanya, satu butir beras, apakah didefinisikan sebagai harta? Tidak. Debu yang berterbangan, apakah didefinisikan sebagai harta? Tidak. Satu semut, apakah didefinisikan sebagai harta? Bukan. Maka harta adalah suatu hal yang mutaqawam, dia memiliki sifat punya qimah atau nilai. Menurut ulama Hanafiyah, harta adalah suatu hal yang bisa dikumpulkan, disimpan, dan dimanfaatkan. Nah, ini menurut ulama mazhab Hanafi. Mereka menyatakan bahwa harta harus dapat disimpan, harus punya kemampuan untuk dikumpulkan, dan harus bisa dimanfaatkan. Berarti tidak harus harta itu dapat kita lihat wujud fisiknya. Boleh jadi ada harta yang tidak kita dapat lihat wujud fisiknya. Kita punya saldo dalam uang digital kita. Kita tak selalu lihat ia dalam bentuk fisik, tapi kita tahu bahwa dia ada dalam server rekening yang itu adalah hak kepemilikan kita atasnya. Maka menurut jumhur ulama,
sesuatu yang dapat memiliki nilai, dan kalau dia rusak, maka perlu kita menggantinya. Berarti ada sisi kewajiban untuk mengganti ketika rusak. Oleh karenanya, sesuatu yang dianggap harta dalam Islam, itu ada doman bagi yang menghancurkannya. Ada ganti rugi yang harus diganti. Nanti kita akan lihat turunannya. Ada harta yang kalau rusak maka harus diganti semisal dengan yang dirusakinya, bentuknya benda. Ada yang harta nggak bisa diganti semisal, tapi harus diganti dengan senilai uang atau senilai value dari benda tersebut. Artinya sesuatu yang punya tanggungan. Kalau dirusak, dia wajib diganti. Oleh karenanya alat musik, rokok, apalagi khamar, kalau dirusak tak wajib diganti. Karena dia bukan definisi harta. Dia bukan mal. Mal sesuatu yang memiliki manfaat mubah. Bukan hanya manfaat saja. Karena orang bisa berkata khamar juga ada manfaatnya. Bahkan Allah sendiri yang menyebutkan bahwa khamar ada manfaatnya. Tetapi manfaatnya lebih kecil daripada mudaratnya. Sebelum Allah sampaikan innamal khamru wal maisir wal ansab wal azlam rijsun min amali syaitani fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Sampai Allah Ta'ala mengatakan fahal antum muntahun. Baru itu statement terakhir pengharaman khamr secara mutlak. Sebelumnya Allah terlebih dahulu prolog khamr itu mudaratnya lebih banyak dibanding manfaatnya. Baru naik kedua, khamr jangan diminum di waktu-waktu salat yang berdekatan. Dari asar ke maghrib dekat. Dari maghrib ke isya dekat. Dari isya ke subuh jauh boleh. Itu dulu tahapan-tahapan dalam pengharaman khamr. Sampai barulah ayat di dalam surah Al-Maidah 91, 92 yang mengharamkan khamr secara mutlak. Maka sejak saat itu ayat itu turun, khamr tidak lagi masuk kategori definisi harta. Artinya kalau ada seorang yang misalkan khamr nih ada di meja, kemudian dia nggak sengaja punya orang nggak sengaja dijatuhin, pecah, apakah kita wajib menggantinya? Secara fikih tidak wajib menggantinya. Kalaupun ada ustadz, dia nggak terima ustadz. Dia nggak terima kalau kita nggak ganti khamr dia. Maka nanti kalaupun kita berikan dia kompensasi, bukan dalam rangka mengganti khamr, tapi bagian daripada sulh terhadap konflik yang sedang terjadi. Anggap itu sebagai hadiah atau win-win solution. Bukan atas kompensasi penggantian khamrnya. Makanya kebiasaan orang-orang Indonesia, jangan sampai, atau orang-orang kita, kalau di kita itu saya tahu, orang kalau ngasih tip, meskipun tidak semua tip diperbolehkan, tapi dia bilang, mas ini uang rokok, nggak boleh. Sampaikan ini uang ngopi, baru boleh. Uang kopi boleh, uang rokok nggak boleh. Meskipun tidak semua orang boleh mendapatkan tip, karena ada sisi nanti dikategorikan sebagai gratifikasi, atau dalam istilah fikih namanya hadayal ummal. Hadiah untuk para pekerja itu hukum asalnya dilarang. Karena dia telah digaji oleh atasannya, oleh bosnya. Sehingga definisi harta dalam Islam juga adalah sesuatu yang dapat dimiliki, dapat diserah terimakan. Artinya tidak dapat dikatakan harta apabila tidak dapat diserah terimakan. Serah terimakan itu gimana contohnya? Saya punya burung, di mana burung kamu? Tuh lagi terbang di atas. Nah, kalau tak lagi terbang di atas, burungnya nggak tahu jalan pulang ke rumah, itu bukan milik dia berarti. Karena dia nggak bisa diserah terimakan. Saya punya mobil kamu mana? Mobil saya lagi hilang. Mobil lagi hilang, tidak dapat diserah terimakan. Ya. Karena kemampuan dia untuk
mendapatkannya kembali itu pun tidak dapat diketahui secara pasti. Kalau mobil di mana? Mobil di rumah. Nah, kalau di rumah memungkinkan untuk mengembalikannya pada saat diminta. Oleh karena itu makanya tidak sah jual beli komoditas yang tidak dapat diserah terimakan. Makanya kalau handphone kita lagi hilang, saya mau jual handphone saya, handphone kamu mana? Lagi hilang. Ini kategorinya tidak sah karena tidak dapat diserah terimakan. Nah, jadi dia harus dapat diserah terimakan. Saya mau jual handphone saya, tapi saya lupa passwordnya. Dan HP-nya adalah iPhone. iPhone itu kalau sudah lupa password, saya sampai sekarang nggak tahu gimana cara resetnya. Kalau Android mungkin masih bisa, tinggal dipencet lama bisa. Tapi kalau iPhone susah. Maka termasuk yang tidak bisa diserahterimakan. Begitu pula benda-benda yang memang tidak bisa dapat diakses, tapi telah dijual, maka tidak bisa. Hukum asalnya bukan benda yang dapat dijual. Kenapa kita perlu mendefinisikan harta? Karena nanti implikasinya terhadap kebolehan kita dalam bertransaksi. Karena banyak orang yang ini sebagai harta, padahal bukan harta. Dan berimplikasi kepada ketidakabsahan transaksi yang dibuat. Kalau tidak absah, tidak sah, maka kategorinya akadnya batil dan mempengaruhi terhadap keberkahan yang dia perbuat dari aktivitas sholatnya, ibadahnya, semuanya berpengaruh. Karena orang yang beraktivitas dengan harta yang tidak halal akan pasti cepat atau lambat mempengaruhi hubungan dia kepada sesama manusia dan juga kepada Allah. Kemudian kedudukan harta dalam Islam. Kedudukan harta dalam Islam. Allah Ta'ala ketika memberikan kita harta, maka tujuannya dia adalah titipan. Dia bukan objek kepemilikan kita. Sehingga secara status itu adalah kepemilikan kita di dunia. Artinya di dalam hukum positif, ada nama kita di sertifikat rumah. Ada nama kita di BPKB. Saya nggak tahu bahasa Malaysianya itu dia. BPKB itu apa? Tapi silakan. Apa? Geran. Oke. Mohon nanti diterjemahkan setiap kosakata bahasa Indonesia yang belum saya tahu padanan kata bahasa Melayunya. Maka semua itu secara zahir hukum positif boleh jadi itu milik kita. Tapi sejatinya we have but nothing. Kita seperti punya, tapi nggak pernah kita punya ownership di dunia ini. Maka karena kita nggak pernah punya ownership, otomatis kita menganggap setiap harta yang kita kelola, dia adalah amanah dan titipan. Sehingga kita meyakini bahwa khalifah, kita sebagai khalifah di permukaan bumi ini, adalah hanya mengelola tugasnya. Otomatis makanya harus menjadikan diri kita sebagai pihak yang tidak serta-merta menghancurkan harta aset kita begitu saja. Makanya tidak boleh kalau begitu kita menghancurkan aset kita tanpa sebab. Saya mau ngapain? Mau ngancurin HP saya? Nggak ada. Karena pada dasarnya semua yang bernilai ini adalah milik Allah. Dan kita tidak punya kewenangan untuk sama sekali menghancurkan harta yang menjadi milik Allah. Ini kaitannya juga dengan model-model orang-orang yang ingin viral. Dia ngapain? Dia beli handphone banyak, iPhone banyak, dibanting satu-satu sama dia. Pakai palu. Ini bukan tidak boleh secara etika saja. Tapi juga tidak boleh secara fikih. Kenapa? Karena sejatinya tidak pernah punya ownership terhadap handphone tersebut. Oleh karenanya, setiap orang yang mengetahui bahwa setiap aset ini adalah kepemilikannya adalah atas nama Allah, bahkan mau cara memperlakukannya dia nggak serta-merta asal-asalan memperlakukan asetnya. Itulah mengapa Rasulullah SAW sangat beradab
dan beretika ketika berhadapan dengan aset-aset yang beliau punya. Contohnya, beliau itu memberi nama untanya, Qaswa. Beliau memberi nama setiap nama pedangnya. Beliau beri nama baju besinya. Beliau beri nama kendaraan-kendaraan yang beliau miliki dari keledai, kuda, kemudian kambing. Beliau memiliki nama-nama atas benda-benda yang beliau punya. Makanya ada istilah humanizing of property. Memanusiakan properti. Dan ternyata benar ada suatu jurnal di UK yang telah tersebutkan bahwa sapi yang diajak ngobrol dan diberi nama mengeluarkan susu lebih banyak daripada sapi yang tidak diajak ngobrol dan tidak diberi nama. Iya, serius. Ini poinnya berarti apa? Kalau kita tahu bahwa aset yang kita miliki semua dititipkan Allah, kita pun akan beretika dalam berinteraksi dengan aset itu. Berarti kita tidak akan mudah untuk melempar handphone kita. Terserah handphone saya yang lempar. Enggak, ini bukan handphonemu, ini handphone Allah. Ya tidak akan serta-merta tutup pintu rumah kencang-kencang. Karena pintu ini pun milik Allah. Nah, cara Islam memandang harta itu seperti itu. Benar-benar Rasulullah mengajarkan kita bahwa kalau memang bukan milikmu, maka jangan berlaku seperti pemilik yang semena-mena terhadap harta. Ini salah satu yang juga menjadi pembahasan ya. Maka berarti enggak serta-merta kalau mau ganti iPhone 17 Pro Max, dihancurin dulu iPhone sekarang. Biar seganti. Atau dijatuh-jatuhin. Biar retak LCD-nya, baru ganti. Enggak ada. Dia enggak boleh bahkan melakukan hal demikian. Itu dinamakan sebagai tabdzir. Dan Allah Ta'ala melarang. Wala tubadzir tabdzira. Kemudian, dan harta bukan alat konsumsi tanpa batas. Sehingga dari setiap harta itu punya hak untuk dikonsumsi sesuai dengan kebutuhan yang kita perlukan saja. Oleh karenanya, dalam wudhu saja Rasulullah SAW melarang kita berlebihan. Pada saat ada seorang sahabat yang berwudhunya berlebihan, ditegur oleh Nabi SAW. Nabi ditanya, afil wudu'i saraf? Apakah di dalam perkara bersuci kita take ablution? Maka ada dikatakan saraf, berlebihan. Tapi apa jawab Nabi SAW? Wa in kunta fi nahrin jar. Meskipun dirimu wudunya di sungai yang mengalir, itu pun bisa dikatakan boros. Bayangkan. Ini sudah puncaknya orang nggak terfikir. Kalau kita wudhu di sungai yang mengalir, apa sisa implikasi dari air bekas air wudhu kita? Nggak ada. Sebenarnya nggak ada. Kalau kita wudhu berlebihan pun sebenarnya, kalau dilogikakan, apa yang berbeda? Apakah akan menjadikan air itu jadi musta'mal? Enggak. Airnya tetap menjadi tahir mutahhir. Tetap suci gak? Tetap suci karena mengalir. Dia mengalir dan sudah jelas lebih daripada 2 kullah. Lebih daripada 216 liter dalam hukum fikih. Tapi mengapa Nabi SAW sampai mengkaitkan kalau wudunya di sungai saja itu termasuk saraf, apalagi selain di sungai. Apalagi di keran. Yang kita tahu keran tersebut tidak akan dapat dijadikan air yang tetesan airnya itu nggak akan dijadikan tempat untuk orang berwudu lagi. Maka ini bagian dari cara kita berinteraksi dengan harta. Makanya ada 2 tipe dalam hal yang dilarang oleh Allah Ta'ala dalam pengolahan harta kita. Yang pertama, saraf. Yang kedua, tabdzir. Kalau sarafun atau al-israf atau israf sering dikatakan israf, bukan syaraf ya, tapi saraf.
Israf itu adalah mujawazatul haddil mubah. Berlebihan dalam perkara mubah. Itu namanya israf. Contoh, daya tampung makan kita adalah berapa? Masing-masing beda ya. Masing-masing beda. Saya tidak akan menyamakan daya tampung makan saya dengan yang berbeda. Tapi kalau itu melebihi daya tampungnya, maka termasuk israf. Kemudian kecukupan manusia di dalam menggunakan asetnya adalah dengan cara sampai habis kan gitu. Tapi ternyata dia tidak menggunakan aset itu sampai habis. Dia hanya menggunakan sedikit saja, akhirnya itu terbuang. Maka hal ini termasuk juga ke dalam israf, bukan tabdzir. Kalau tabdzir menggunakan harta haram. Itu definisi tabdzir dalam Islam. Jadi tabdzir itu infakkan atau spending money untuk hal-hal yang haram. Itu definisi tabdzir. Kalau berlebihan namanya israf. Beda ya. Ini secara fikih kita bahas. Bukan secara KBBI atau Kamus Besar Bahasa Melayu misalkan, KBBM. Misalkan ada ya. Bukan, tapi menurut fikih itu tabdzir israf berbeda. Adapun Al-Hafidz Ibnu Hajar Asqalani mendefinisikan israf itu adalah nilai sesuatu benda yang kita beli tidak sesuai dengan penggunaan kita terhadap benda tersebut. Makanya kalau kata beliau, bila turunan dari kata beliau ini seperti apa? Mohon maaf saya tidak ada no offense. Seperti orang yang beli tas 200 juta. Yang dipakainya juga sama untuk naruh dompet juga. Dipakainya untuk taruh perlengkapan mukena juga sama. Nggak ada beda. Nah, kegunaan yang tidak sebanding dengan nilai itu israf. Israf. Jadi, kalau kegunaan kita, kebutuhan kita, hanya untuk benda-benda yang kita butuhkan saja. Oke, kita mau beli mobil 7-seater. Kita butuh sesuai dengan kegunaannya, maka berarti itu bukan israf. Tapi kalau sudah sampai tahap, oke, saya mau beli mobil luxury, yang paling mewah, paling megah. Harga itu sudah tidak masuk akal lagi. Padahal kegunaannya sama juga. Artinya yang dia beli bukan fungsi. Nah, ketika yang kita beli bukan fungsi, maka itu bisa masuk kategori israf. Ini kalau definisi Al-Hafidz Ibnu Hajar. Lihat, sampai tahap itu masalah harta dibahas. Jadi bukan soal tentang yang kita gunakan saja, tapi tentang bagaimana cara kita menggunakannya. Maka berarti tatkala kita mengkonsumsi harta, ada tanggung jawab responsible, mas'uliyah yang kita dapatkan ketika kita menggunakan harta tersebut. Tidak boleh melebihi yang kita gunakan. Dan jika harta digunakan tanpa syariat, maka jelas dia akan menjadi musibah. Maka dia tidak lagi menjadi khair. Dia kelak akan menjadi fitnah dan ujian. Dan betapa fitnah yang paling besar bagi umatnya Rasulullah SAW adalah harta. Wa fitnatu ummati al-mal. Sebagaimana kata Nabi SAW, likulli ummatin fitnah. Setiap umat punya fitnah, tapi fitnah umatku adalah harta. Kemudian yang berikutnya, unsur-unsur harta. Unsur-unsur harta. Yang pertama adalah tentang wujudnya. Tentang wujud. Harta bisa berbentuk tangible maupun intangible. Jadi harta nggak harus kelihatan fisik, nggak harus.
dia hanya bisa berupa manfaat. Ini secara fikih. Buktinya apa? Buktinya kita jual beli jasa. Saya lihat jasa ada kelihatan nggak? Kita punya contoh. Kita punya pulsa. Pulsa apakah kelihatan fisiknya? Enggak. Manfaat pulsa yang kita dapatkan, bukan fisik pulsa gitu. Sehingga kredit. Oh, ya, kredit. Apa nih? Kredit. Saya habis ini akan belajar bahasa Melayu. Ya, kredit. Itu kita nggak ngelihat fisiknya, tapi kita ngelihat manfaatnya. Ada manfaatnya. Begitu pula sesuatu hal ya seperti software hari ini. Software manfaat dari itu. Maka berarti semua hal yang digital hari ini apa dikatakan itu adalah intangible. Ya. Bukankah logo saja, logo yang berbentuk yang sebelum jadi fisiknya itu harganya bisa triliunan. Logo Apple itu triliunan, logonya doang padahal. Belum perusahaannya, baru logo. Itu berarti adalah dikatakan intangible. Dan Islam juga memandang sisi manfaat. Otomatis sesuatu yang seperti itu bisa diperjualbelikan. Oleh karenanya termasuk hak yang juga didapatkan adalah berarti royalti. Royalti itu hak, dia intangible. Anda bisa lihat fisik royalti? Nggak bisa. Dia layak untuk dapat royalti dari bukunya, dari misalkan dari hal-hal yang mubah ya, bukan yang haram. Kemudian yang kedua, kalau dari segi wujud harus tangible dan intangible. Dari sisi qimah. Qimah itu adalah nilai. Jadi harus punya nilai yang diakui secara syariat dan diakui secara adat. Ketika saya katakan adat ini bukan tradisi, bukan. Diakui oleh kebiasaan masyarakat baik secara kelompok maupun kebanyakan. Nah, jadi adat itu bukan harus seluruh orang, tapi bisa juga satu komunitas yang mengakui itu sebagai sesuatu yang bernilai. Berarti dia tidak butuh harus diakui oleh semua orang untuk dapat diri sebagai nilai, paham? Contoh sederhana. Anda bawa apa ya? Anda bawa license Microsoft. Anda punya license Microsoft, Anda bagi-bagi ke orang pedalaman yang nggak tahu teknologi. Apakah akan berguna license itu bagi mereka? Tidak. Mereka nggak anggap itu sebagai apa ini? Saya nggak guna, saya butuh makan, gitu kan. Nah, sama berarti akan selalu ada di mana sebagian komunitas menganggap itu sebagai hal yang bernilai dan sebagian komunitas menganggap itu sebagai hal yang bukan bernilai. Akan selalu ada demikian. Dan skup-skup kita beda. Sebagaimana Allah yang sendiri mengatakan, kullun ya'malu ala syakilati. Setiap orang bermain di kotaknya masing-masing. Setiap orang punya skupnya masing-masing. Gitu. Ada memang harta yang dianggap seluruh orang bernilai. Contoh, emas. Seluruh orang bernilai. Hampir dapat dipastikan nggak ada orang yang nganggap emas tidak bernilai. Semua orang secara fitrah naluriah mengatakan emas itu bernilai. Karena memang setelah diteliti memang dia adalah currency yang sudah ada semenjak Nabi Adam diciptakan. Jadi currency-nya Adam dan keturunannya sejak dahulu itu adalah memang emas. Dan benar-benar Allah jaga supply dan demand-nya. Seandainya saat ini setiap pijakan tanah kita ada emasnya dan kita bisa mengeruk emas itu, akankah harga emas seperti sekarang? Tidak. Harga emas akan anjlok. Kenapa? Karena supply-nya lebih banyak daripada demand-nya. Dan harga emas hampir dapat dipastikan dia cenderung stabil.
Meskipun ada peningkatan, tapi peningkatannya tidak terlalu signifikan. Karena sejatinya kalau ada peningkatan signifikan, bukan emas yang naik, tapi harga currency kita yang turun. Itu yang harus kita pahami. Dan sehingga di zaman Rasulullah SAW, 1 dinar digunakan untuk beli 1 kambing, kurang lebih sama seperti zaman sekarang juga. 1 dinar juga harga 1 kambing, bahkan lebih. Itu bertanda bahwa emas ini adalah memang currency-nya Allah. Allah yang telah mengatur dia sebagai currency. Oleh karena sampai kapanpun tidak boleh jual beli emas secara tidak tunai. Tidak boleh buying and selling gold secara angsuran atau bertahap atau cicil atau apalagi bahasa sebelumnya. Cicil apa? Sama ya. Atau tidak tunai atau online. Nah, dia harus yadan biyadin. Karena memang sesuatu hal yang mengikuti hukum syariat secara fikih dia harus sama-sama tunai ketika berarti dia memiliki illat ribawiyah. Dia ada sisi benda yang harus ditukar secara tunai dikarenakan Allah ingin jaga nilainya. Karena ketika benda itu tidak dipersyaratkan harus sama-sama tunai, artinya bisa berangsur, bisa bertahap, dia harganya akan fluktuatif. Dan setiap yang menjadi currency harus stabil. Ini kaedahnya. Segala sesuatu yang menjadi currency dalam Islam dijaga kestabilannya. Dan itulah kenapa kita tidak boleh pinjam riba. Karena adanya riba berarti meng-create money tanpa ada kesetaraan komoditas barang dan jasa yang juga sama-sama di-create. Ketika uangnya dicetak tapi barangnya tidak ada, berarti uangnya bertambah, demand-nya bertambah. Karena uang ini kan demand. Barang dan jasa itu supply. Kalau demand-nya lebih tinggi daripada supply, akan terjadi inflasi. Sudah jelas. Nah, Islam sampai ke tahap itu melihatnya. Betapa syarat, kalau jual beli emas dengan emas harus sama-sama tunai plus sama-sama nilai. Tukar rupiah ke rupiah sama-sama tunai dan sama-sama nilai. Tukar ringgit ke ringgit sama-sama tunai dan sama-sama nilai. Adapun tukar rupiah ke ringgit harus sama-sama tunai tanpa perlu sama-sama nilai. Maksudnya gimana? Sekarang berapa kurs 1 ringgit? Berapa? 4.000. Oke, 4.000. Let's say 4.000. Kalau saya punya 1 ringgit, saya jual 10.000. Kaya gak saya? Kaya. Tapi bukan itu pertanyaannya. Boleh gak 10.000 saya jual? Boleh gak? Boleh. Kenapa gak boleh? Boleh. Karena tidak harus sama-sama nilai. Dia beda jenis, hanya satu illat. Nah, sama seperti kalau saya punya emas 1 gram. Kalau di Indonesia 1 gram berapa? 2 jutaan ya? Berapa kalau diringgitkan 1 gram? 100. 400. 600. 600. Saya jual 1.000 ringgit. Boleh gak? Boleh. Sama kurang lebih seperti currency. Kalau ditukar ke beda jenis, maka boleh beda nilai asalkan sama-sama tunai. Itulah mengapa Nabi SAW mengatakan فَإِذَا اِخْتَلَفَتْ هَذِهِ الْأَسْنَافِ فَبِيعُوا كَيْفَ شِئْتُمْ إِذَا كَانَتْ يَدًا بِيَدٍ. Kalau berbeda jenisnya, idza ikhtalafat hadhihi al-asnaf fabi'u, maka enggak usah jual aja. Dengan syarat yadan biyadin. Itu. Jadi currency beda jenis boleh dijual. Tapi kalau gitu dari mana money exchange dapat keuntungan? Kan dia dapat keuntungan dari selisih sell and buy and selling. Oleh karenanya qimah ini harus dimiliki, dan qimah tidak harus semua orang mengakuinya. Cukup
dikatakan qimah apabila satu komunitas, satu kumpulan orang-orang menganggap itu sebagai qimah dan qimahnya mubah. Ingat, syarat berikutnya adalah mubah. Berarti kalau syariat menetapkannya sebagai hal yang haram dengan dalil yang qati', dalil yang sudah pasti jazim ada dalam Quran dan hadis Nabi SAW, maka tidak dapat dikatakan sebagai qimah. Contoh, saya lupa tahun berapa, tapi di Indonesia, saya nggak tahu beritanya sampai Malaysia apa enggak, sempat demam NFT. Tahu NFT? Sejenis, nggak tahu sejenis apa dia. Dia sejenis yang menggunakan teknologi blockchain lah. NFT. Laku di sekitar komunitas mereka itu foto seseorang yang namanya Ghazali. Ghazali ini foto 5 tahun selfie. Setiap hari di foto 5 tahun. Berarti berapa dikumpulkan foto? 365 dikali 5. 1825 foto. Dia kumpulkan. Dan dijual laku kalau nggak salah 2 miliar. Hanya kumpulan foto dengan muka yang sama. Mukanya nggak berubah. 1, 2, 3. Selalu sampai 1825. Saya tanya, halalkah jual beli foto Ghazali? Halalkah? Tak halal. Kenapa? Karena untuk takut-takuti tikus saja tikus tak takut. Gak takut. Tidak ada nilai manfaat. Manfaat itu patokan harta dalam Islam. Meskipun komunitas NFT, karena kan NFT itu patokannya community. Mereka menganggap bahwa ini ya udah lakukan lucu-lucuan aja. Meskipun mereka anggap itu sebagai suatu hal yang memiliki nilai manfaat, maka tetap dalam syariat tidak. Karena manfaatnya tidak nyata. Tidak nyata, tidak dapat benar-benar digunakan secara nyata. Yang rugi siapa dari yang punya NFT itu? Coba. Pembeli terakhir. Last buyers. Karena otomatis dia nggak bisa ngejualin lagi. Kan orang yang beli itu kan awalnya pengen biar apa? Biar pamindam. Naik, jual. Naik lagi, dijual lagi. Naik lagi, dijual lagi ke orang. Udah lucu. Lempar-lempar. Sampai orang terakhir, begitu udah trennya habis, komunitas udah berganti ke tren yang lain, nah dialah yang rugi. Kan gitu. Kan gitu tren Gen Z kayak gitu hari ini. Ada-ada aja. Tapi demikianlah. Ketika dilihat dengan kacamata fikih, jelas ini nggak boleh. Kalau kita sudah paham fikih muamalah, berarti anak-anak muda kita harus paham fikih muamalah. Karena mereka yang langsung terekspos dengan dunia digital lebih cepat daripada kita hari ini. Mereka ada Discord, mereka ada game yang mereka berkomunitas di sana. Mereka jual skin, jual apa lagi namanya saya nggak tahu. Pokoknya macam-macam weapons yang mereka gunakan untuk tembak-tembak itu dijual. Skin yang mereka pakai itu dijual. Bahkan dulu sempat ada isu akan ada metaverse. Nggak tahu, Mark Zuckerberg udah teralihkan dengan AI. Akhirnya udah nggak dipakai lagi tuh metaverse. Tapi yang jelas adalah sesuatu dikatakan bernilai apabila ada manfaatnya. Kemudian yang ketiga di antara unsur harta adalah tasarruf. Dia harus bisa dikuasai. Dia harus punya kesempatan untuk dikuasai. Sehingga tasarruf itu bukan hanya kemampuan untuk menguasai, tapi kemampuan untuk menguasai, memanfaatkan, memindah tangankan. Jadi kalau kita punya harta, tapi kita nggak bisa gunainnya, berarti bukan dikatakan sebagai harta. Tadi sama seperti saya jual handphonenya kekunci. Sah nggak saya jual handphone ke dia? Tidak sah secara fikih muamalah. Saya jual burungnya lagi diterbang, nggak bisa ditangkap, nggak sah. Saya jual mobilnya lagi dicuri oleh orang, tidak sah, karena tidak dapat dimanfaatkan.
Itulah mengapa dalam ini ada kaitan juga dengan fikih nikah. Dengan fikih nikah. Seorang yang menikah itu kalau mohon maaf. Kalau istrinya ternyata ada kecacatan yang kaitannya dengan mohon maaf kemaluannya, itu suami boleh mengajukan fasakh pada pengadilan dan minta mahar dibalikan. Karena apa? Mohon maaf, karena di antara qasdun nikah adalah apa? Al-wat'u. Apa itu al-wat'u? Al-jim. Al-jima'. Hukum tujuan pernikahan adalah al-jima'. Dan berarti segala hal yang kalau sudah nikah menghantarkan kepada ketidakmampuan di dalam berjima', maka bisa menjadi gugur pernikahannya. Dan itu berlaku sebaliknya. Kalau ternyata istri itu tidak mendapati suaminya mampu berjima dengan dirinya, apa kosakata yang lebih halus daripada saya ganti dengan wat'u. Dalam fikih al-jima' wal wat'u. Ad-dum wa tadakhul. Dalam fikih, dalam kitab Bulughul Maram terdefinisikan ad-dum wal wat'u. Tapi yang jelas kalau istri mendapati suaminya demikian, misalkan impoten, maka kalau lebih daripada dirinya mendapatinya daripada kondisi masa yang memungkinkan dirinya bermudarat ketika dirinya tidak mendapatkan hak ini dari suami, maka dirinya boleh mengajukan fasakh kepada pengadilan. Nah, ada beberapa hal perceraian dalam Islam. Pertama, talak. Yang kedua, fasakh. Yang ketiga, khulu. Fasakh langsung dari pengadilan. Ya. Maka ada kemampuan untuk memanfaatkan, memindah tangankan. Berarti apa? Berarti hukum asalnya berarti harus dapat punya kemampuan untuk dijual kembali atau dipindah tangankan. Berarti makanya para ulama mengatakan di antara persyaratan batil dalam jual beli adalah saya jual handphone ini ke kamu, tapi kamu nggak boleh jual ke siapapun kecuali kamu harus yang menjadi terakhir pemiliknya. Ini akad termasuk sebagian ulama mengatakan batil. Kenapa? Karena tidak memenuhi unsur dapat dipindahkan. Berarti nggak boleh juga berarti apa? Benar-benar memutlakkan. Saya kontrakkan rumah ini ke kamu, pokoknya harus kamu saja, selain orang kamu nggak boleh. Itu berarti termasuk ketidakbolehan, karena ketika kita mengontraki rumah untuk orang itu punya hak apa? Manfaat dalam rentang waktu tertentu. Dan ketika dia punya manfaat itu, berarti dia punya hak juga untuk memindah tangankan. Itu hukum asalnya. Tapi kalau dia kasih persyaratan, saya boleh kasih persyaratan yang kamu pindah tangankan adalah orang-orang yang pertama, satu, dia muslim misalkan. Yang kedua, dia menggunakan tempat ini untuk mubah. Yang ketiga, dia suami istri misalkan. Dan sempat terus keempat, sampai kelima, keenam persyaratan. Ya memang itu persyaratan yang dia pilih. Bukan memutlakkan ketidakbolehan dia untuk over kontrakan. Paham sini? Ya. Jadi kita sebagai pemilik aset itu lepas hak manfaatnya ketika dibeli oleh dia. Jadi gini, ketika kita beli satu benda, let's say property, kita punya dua hal dalam benda tersebut. Yang pertama, haqqul ain, hak kita terhadap benda, atau haqqul milkiyah. Yang kedua, haqqul manfaat, hak kita terhadap manfaat untuk kita gunakan. Nah, kalau haqqul milkiyah ini keterkaitannya dengan kita punya rights untuk menjualnya kembali. Ini kaitannya dengan kemampuan untuk menjual kembali. Adapun haqqul manfaat adalah
kemampuan kita untuk menggunakan, memanfaatkan benda tersebut. Tatkala ada orang yang datang kepada kita, Pak, saya nak beli, bukan beli, saya mau kontrak ke rumah Bapak selama setahun. Iya, saya mau sewa rumah Bapak selama setahun. Maka selama setahun itu hak manfaat saya hilang karena saya sudah jual kepada orang ini. Otomatis, bolehkah saya sewaktu-waktu mengusir dia semena-mena? Usir dari kontrakan saya, pergi dari kontrakan saya. Ini uang balik. Boleh gak secara fikih muamalah? Ayo, boleh gak? Boleh gak ngusir orang yang kontrak rumah kita tanpa ada alasan apapun, kita usir, kita balikin uangnya? Apa hukum dalam muamalah? Haram, tidak boleh. Kenapa? Karena akad jual beli. Itu akad jual beli hak manfaat sewa. Dan hak manfaat sewa akad lazim. Akad lazim termasuk akad yang tidak dapat dibatalkan secara sepihak. Oleh karenanya, tatkala orang sudah menyewa atau sedang menyewakan suatu aset, dia nggak boleh semena-mena, udahlah saya nggak jadi sewa, balikin lagi duit saya. Bisakah kita contoh? Makanya kenapa? Bisakah? Saat kita nginap di hotel sepekan, ternyata kepakainya hanya 3 hari. Apakah boleh kita semena-mena, sini balikin 4 hari duit saya mau 3 hari saja? Apakah boleh? Tidak. Kecuali dengan keridhaan pihak hotel. Itu namanya akad lazim. Akad yang tidak dapat dibatalkan secara sepihak. Ada 2 akad dalam konteks bolehnya pembatalan secara sepihak atau tidak. Yang pertama akad lazim, yang kedua akad jaiz. Aqdul lazim wa aqdul jaiz. Akad lazim kaitannya dengan akad bisnis. Akad bisnis kaitannya dengan akad jual beli, baik benda maupun jasa. Adapun akad jaiz kaitannya dengan akad partnership atau akad mitra atau akad wakalah. Akad wakalah, akad pemberian kuasa untuk dia melakukan hal yang diperintah oleh si pemberi kuasa. Nah, ini ada kaitannya dengan yang kami sampaikan nanti. Kemudian yang keempat, kemungkinan dialihkan atau dimanfaatkan. Jadi harta itu juga harus punya kemampuan untuk dialihkan atau dimanfaatkan. Artinya dia bisa memiliki hukum jual beli, bisa diwariskan. Kan perpindahan tangan, perpindahan manfaat. Dan mengenai harta waris dalam Islam, tidak semua harta waris kalau dibagi harus dijual. Saya ulang. Tidak semua harta waris ketika mau dibagi maka harus dijual. Bahkan nggak harus harta waris kalau mau dibagi kepada anak-anak, istri. Tidak harus dijual. Misalkan istrinya banyak, nggak harus dijual. Bisa saja cuman ditulis di nota si fulan, namanya lengkapnya, kemudian dia meninggalkan istri 4, anak 24, kemudian asetnya 1 properti di GL, 1 properti di Jakarta Pondok Indah, 1 properti di Padang, 1. Tulis semua asetnya. Istri 4-4-nya dapat 1/8 bagi 4. Ini tulis saja. Nah, saat ada mau dijual satu aset, tinggal semua uangnya sisanya tinggal dibagi ke berapa persentasenya, kan gitu, lebih mudahnya. Nah, ini berarti termasuk sesuatu hal yang dapat dijadikan sebagai aset adalah hal yang dapat diwariskan kemudian. Berarti kalau ada hukum positif di mana aset ini tidak bisa diwariskan, ya berarti itu bukan termasuk harta yang dapat dijadikan sebagai
definisi harta dalam Islam. Kemudian kita masuk ke dalam klasifikasi harta. Klasifikasi harta. Anyway, sampai jam berapa ini? Sampai subuh. Sampai 10. Kayak subuh. 10 ya. Kapan question and answer-nya? Jam angka 9. 9.45. Oke, 9.45 ya. Klasifikasi harta dalam Islam. Yang pertama, dibagi berdasarkan bentuk dan nilai. Dibagi berdasarkan bentuk dan nilai. Artinya, dia dibagi berdasarkan bentuknya dan juga nilainya. Untuk yang ini, berdasarkan ini, bi'tibari syaklihi wa qimatihi, itu dibagi. Ada dua nilai, ada 2 poin di sini. Yang pertama, misli. Misli. Yang kedua, qimi. 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 Pertama, misli. Yang kedua, qimi. Misli, ini adalah segala harta yang ada padanannya di pasar. Ada padanannya di luar, ada padanannya. Padanan itu gimana ya? Sesuatu hal yang sama persis di luar. Bisa dicari kemiripannya, itu tingkat yang bisa dikatakan, ya meskipun sejatinya kalau dalam sains ya, tidak ada satu benda pun yang sama di dunia ini. Karena satu atom berbeda dengan atom lainnya. Bahkan satu tetesan hujan di sini berbeda dengan satu tetesan hujan di sini. Kristalnya berbeda setelah diteliti dengan saking ajaibnya Allah Ta'ala. Sama seperti tes DNA. Yang membedakan tes DNA itu kan 0,01%-nya saja. Ataupun 99,99% itu mirip. Semua DNA manusia itu 99,9% mirip. Yang dicari itu perbedaan apa? 0,1. Dan tidak ada benar-benar yang mirip sidik jarinya. Bahkan anak kembar pun tidak ada mirip. Nah, termasuk sebenarnya kan nggak ada yang mirip. Kalau contoh, misli itu kan beras. Nggak ada beras yang benar-benar mirip. Tapi secara zahir bisa dikatakan mirip, gitu ya. Nah, ini namanya misli. Misli. Dia bisa ditemukan padanannya di pasar atau di luar. Dilihat dari jenis, ukuran, kualitas yang relatif sama. Relatif. Berarti orang itu chance untuk menganggap ini beda itu sedikit. Contoh. Kita tahu beras itu ada grade-grade-nya. Dan beras itu juga ada asal daerahnya. Selama dia tahu bahwa beras itu asal daerah ini dengan kualitas ini dengan ukuran gramasi sekian, dia akan terima. Kalau beras yang lama itu rusak, dirusakin sama orang, misalkan fulan nggak sengaja makan beras dia, dan dia minta ganti nih, oke? Dia akan ridho kalau diganti dengan beras yang sama persis, ukuran sama persis, gramasinya sama, jenisnya sama, apalagi asal daerahnya sama, atau dalam arti mereknya sama, gampang. Tapi ada hal-hal yang bukan seperti ini. Nah, itu kimi. Nah, kimi ini harta yang tidak ada padanannya di pasar. Contoh, mobil bekas, HP bekas, laptop bekas. Siapa yang bisa dapat contoh? Handphone saya. Kalau saya ada punya handphone, ada orang rusakin handphone saya, kemudian saya minta ganti. Apakah boleh bagi saya untuk, ataukah apakah dapat dia menggantikan HP persis seperti yang saya pegang saat ini? Nggak ada, nggak bisa. Kenapa? Bukan soal tipe, tapi ada masa kadar, contoh, ada hal yang nggak bisa dikalkulasikan. Penggunaan saya terhadap HP ini
Berbeda dengan HP sejenis yang digunakan oleh orang dengan merek yang sama. Kemudian screen time saya terhadap HP ini berbeda, berbeza kan? Berbeza dengan yang orang pakai, meskipun dia mau ganti HP dengan HP yang mirip. Apalagi beda. Saya berapa kali cycle counts-nya? Apa cycle counts itu? Bahasa Indonesianya. Berapa kali saya nge-charge HP ini? Artinya apa? Nggak ada yang benar-benar persis seperti ini di pasar. Jenisnya boleh sama, tapi usage-nya berbeda. Paham? Usage, kegunaannya berbeda. Cara kita menggunakan HP ini berbeda. Artinya tidak ada yang benar-benar setara dan sepadan dengan kualitas HP yang bekas itu. Makanya HP baru itu termasuk mithli apa kimi? Mithli. Mobil baru mithli. Mobil bekas kimi. Kerbau itu mithli atau kimi? Kimi. Kambing kimi. Antum mithli atau kimi? Kalau antum definisi sebagai harta, silakan klasifikasi masing-masing. Ya. Tapi intinya dia nanti akan mempengaruhi dari sisi sini, dari sisi ketika harta itu dirusak. Kemudian nanti akan juga mempengaruhi kebolehan dirinya untuk ditransaksikan secara tidak tunai. Ya. Karena makanya kenapa beras ditukar dengan beras? Kenapa dia harus sama-sama nilai dan sama-sama tunai? Karena dia termasuk mithliyat. Mithliyat. Dia bukan kimiyat. Makanya dia nggak boleh beras 1 kilogram beras ras grade A ditukar dengan 5 kilo beras grade B. Boleh gak secara fikih? Tidak boleh. Kenapa? Karena termasuk komoditas ribawi dan kaitannya dengan mithliyat. Tapi kalau saya punya satu iPhone 17 Pro Max 2 terabyte ditukar dengan Huawei yang 3 kali lipat. Ada Huawei yang 3 kali lipat. Ya. Harganya 50 juta rupiah kalau nggak salah. Lebih mahal daripada iPhone 17 Pro Max. Belum masuk Indonesia. Saya tahu karena saya lihat. Boleh gak saya tukar? Boleh, kategorinya kimi. Hatta ada iPhone 17 Pro Max baru ditukar, boleh. Yang satu bekas satu baru, boleh gak ditukar? Boleh. Karena kimi. Dia nggak harus patokannya, oh harus sama-sama nilai, nggak harus. Paham? Karena dia kimi, bukan mithli. Nah, ini kaitan dalam segala hal nantinya. Dalam hal ribawi. Makanya kenapa umumnya harta-harta ribawi itu dia mithli. Harta ribawi itu mithli atau kimi? Mithli. Az-zahabu bil-zahabi, emas. Wal-fiddatu bil-fiddati, perak. Wal-burru bil-burri, gandum. Wal-syairu bil-syairi, termasuk jenis gandum, barley. Wal-milhu bil-milhi, garam. Wat-tamru bil-tamri, apa lagi? Kurma. 6 komoditas. Sawaan bisawa'in, yadan biyadin, mithlan bimithlin. Baru fa'idha ikhtalafat hadil asnaf tabi'u kaifa syi'tum idza kanat yadan biyadin. Nah, lihat 6 harta ini semua mithliyat, tidak ada yang qimiyat, tidak ada. Ya. Jadi yang kimiyat, dia mithliyat semua. Maka sebagian ulama mengkiaskan semua harta mithliyat kalau ditukar sejenis maka dia harus sama-sama nilai. Gitu ya.
Makanya kalau kita tukar tadi beras dengan beras, kurma dengan kurma, apalagi air dengan air, dia bukan hanya harus sama nilai, tapi dia juga harus sama tunai. Ya, dia juga harus sama tunai dan sama nilai, misalnya. Dan juga kaitannya tadi dengan konsekuensi kalau benda kita dirusak oleh orang. Maka orang yang merusak benda kita yang kita punya, tergantung dia kimiat atau misliat. Kalau benda kita bentuknya kimiat, yang diganti dalam bentuk apa? Nilai serupa. Berarti nilai pasarannya berapa? Gitu ya. Adapun kalau misliat, apakah bisa pakai uang? Enggak. Secara fikih malah dia harus semisal dengan barang tersebut. Serupa dengan barang tersebut. Meskipun boleh juga pada akhirnya kalau dia jual dengan pakai uang, tapi itu sulh, kategorinya masuknya sulh. Sulh itu apa? Win-win solution. Artinya tahapan bernegosiasi. Tapi hukum asal dalam fikih muamalah, kalau qadhi memutuskan, Anda jadikan patokan Anda sebagai qadhi memutuskan, ada orang yang merusak barang orang, maka dia yang lihat ini kimi atau misli. Nah, diputuskan, oh ternyata ini kimi, kamu wajib ganti. Wajib kamu ganti, beli dia kasih dia uang serupa dengan yang barang yang dia rusak. Oh ini misli, kamu wajib beli serupa dengan yang dia punya. Itu ya. Ini kaitan dengan qadhi. Kalau qadhi memutuskan, maka dia tergantung lihat barang itu qimiyat atau misliyat. Kemudian 2145. Masuk bukan ya? Dikit lagi ya. Berdasarkan keberadaan dan sifat. Berdasarkan keberadaan dan sifat. Yang pertama, ini ada 3 ya. Ada 3. Ada ain, ada dain, ada manfaat. Ain, dain, manfaat. Tadi saya baru nyebut 2. Ain dan manfaat. Kan tambahan, dain. Yaitu piutang maksudnya. Jadi piutang itu juga termasuk manfaat. Tapi piutang tidak boleh dijual belikan. Piutang bisa dialihkan tapi tidak boleh dijual belikan. Kalau jual beli piutang namanya anjak piutang. Dan itu haram dalam fikih. Kenapa? Karena creating money berarti kan. Berarti dialihkan hutangnya, ya, dialihkan hutangnya. Jadi dia beli hutang orang, nanti dia akan dialihkan hutangnya dan dia bayar dengan lebih, atau dia dapat lebih, ya, itu tidak boleh. Maka termasuk hal demikian. Yang pertama ain adalah harta yang berbentuk benda nyata fisik. Artinya dia ada bendanya, ada wujudnya. Yang kedua, dain. Bentuknya piutang. Jadi kalau ada seorang yang meninggal, dia punya piutang banyak, maka piutangnya juga termasuk harta. Dia bisa dipindahkan dan bisa ditagih. Tetapi apakah piutang termasuk aset zakat? Apakah piutang termasuk aset zakat? Termasuk nilai akumulasi zakat? Termasuk atau tidak? Tergantung. Kalau piutang lancar, masuk. Kalau piutang tidak lancar, tidak masuk. Piutang lancar itu gimana? Piutang yang sudah jatuh tempo dan bisa ditagih. Itu termasuk. Tapi piutang yang tidak lancar, belum jatuh tempo dan tidak bisa ditagih. Orangnya nggak bisa bayar gitu. Orangnya kabur. Nah, itu nggak jadi akumulasi zakat. Meskipun sebagian ulama ada yang berpendapat beda juga. Piutang tidak masuk. Karena apa-apa yang masuk ke nilai zakat adalah apa-apa yang kita kuasai saat ini saja, yang kita pegang. Yang belum kita pegang belum masuk. Ada yang berkata seperti itu juga. Ini khilaf dengan para ulama. Kemudian yang terakhir adalah manfaat. Tadi ya, punya manfaat itu termasuk bagian daripada harta.
harta. Dan kemudian yang C tadi kan A, B berdasarkan bentuk dan nilai, berdasarkan keberadaan sifat, berdasarkan status kepemilikan. Yang ketiga adalah berdasarkan status kepemilikan. Yang pertama, mal mamluk, yaitu harta yang sudah dimiliki perorangan atau badan. Artinya dia adalah harta yang sudah ada kepemilikan person tertentu. Yang kedua, mal mubah, harta mubah, yaitu harta yang siapapun bisa memilikinya asal mendapatkannya. Contohnya, ikan di laut. Siapapun yang mancing dapat, dia yang punya ikan. Nah, itu harta mubah berarti ikan. Ikan itu ketika di laut dia jadi harta mubah. Ketika dipancing dan dapat, maka jadi harta mamluk. Paham? Ya. Ada dalam fikih itu namanya ihya'ul mawat. Menghidupi tanah yang mati jadi hidup lagi, tumbuhkan itu jadi hak milik. Tapi dalam bahasa ulama fikih yang sering didiskusikan oleh para ulama, hampir dikatakan sekarang tidak ada lagi konsep ihya'ul mawat. Karena semua tanah dunia ini hampir semuanya sudah ada negara yang berada di atasnya. Coba kalau Anda jalan-jalan ke Arab Saudi, banyak tanah kosong. Ini mudah sekali sebenarnya kalau pakai hukum dulu ya. Ihya'ul mawat, tinggal datang ke sana, nanam pohon, udah pagar-pagarin jadi harta kita. Meskipun gak sederhana itu ya, dalam fikih ada pembahasan dalam. Tapi sekarang tidak ada lagi menurut para ulama, ya, karena semua bentuknya nation state. Kemudian yang ketiga adalah mal mahjur, yaitu harta yang statusnya tidak boleh dimiliki oleh siapapun dari kalangan manusia. Ini dinamakan apa? Ingat? Dengan istilah wakaf. Wakaf itu siapa yang punya? Allah. Wakaf itu kita telah muwakafkan, berarti telah memberikan kepada pemiliknya. Nggak ada aset milik manusia lagi di sana. Makanya aset wakaf tidak boleh dijual, tidak boleh dibeli, tidak boleh diwariskan, tidak boleh dihibahkan. Aset wakaf. Berbeda dengan, tapi ada kaitan, nanti ada perincian hukum ya. Nggak semua aset wakaf nggak boleh dijual. Ada beberapa aset wakaf yang boleh dijual dengan tujuan kemaslahatan. Contoh, kita punya masjid di pedalaman desa yang masyarakatnya hampir rata-rata sudah terkristenisasi. Udah nggak dipakai lagi masjidnya. Maka boleh dia jual masjid itu untuk bangun masjid lagi yang lebih banyak orang yang akan menghuninya. Nah, ini namanya alih aset wakaf. Ini boleh dalam standar OIV standard. Ya, boleh dalam standarisasi fatwa ulama dunia yang terkumpul di dalam Al-Ma'ayir Asy-Syar'iyyah yang rujukan ulama-ulama sedunia dan pusatnya di Bahrain. Itu boleh. Tetapi hukum asal aset wakaf, hukum asal ya, tidak boleh dijual, hukum asalnya. Dia hanya boleh dijual kalau ada kemaslahatan yang lebih atau sama minimal. Ya. Makanya aset wakaf ketika sudah diwakafkan itu tidak boleh dijual. Tapi ada lagi perincian. Ada aset wakaf yang muakkad. Nah, menarik ya. Wakaf tapi muakkad, gimana ceritanya? Wakaf tuh cuman terbatas dengan waktu. Jadi saya mau mewakafkan rumah saya yang di Pineng, misalkan. Saya mau wakafkan 5 tahun jadi masjid. Tahun ke-6 jadi milik pribadi lagi. Itu sah menurut mazhab Syafi'i. Menarik ya? Kok bisa sah, Ustaz? Apa landasannya? Kan kalau wakaf sudah untuk Allah. Kok jadi sah? Karena kata menurut mazhab Syafi'i, sesuatu yang sifatnya tabarru' yughtafar.
diringankan problemnya. Gak terlalu diketatkan hukumnya. Karena apa? Karena kalau dibolehkan, ya ada kemudahan bagi orang untuk berinfak, kan gitu ya. Ada kemudahan bagi orang untuk beramal, bercharity. Kalau disempitkan, ya berarti pilihannya nggak banyak, kan gitu. Makanya ada kaidah yughtafaru fit tabarru'at ma la yughtafaru fil muawadat. Boleh jadi ada beberapa part yang ditolerir dalam perkara sosial dan tapi tidak ditolerir dalam perkara bisnis. Ya. Makanya gharar dalam akad sosial boleh, sedangkan gharar dalam akad bisnis tidaklah boleh. Dan itu termasuk harta yang mahjur. Insyaallah ada beberapa part lagi ya. Nanti yang kita bahas di pertemuan berikutnya. Karena tadi sampai jam 10 saja katanya. Oh, Pak. Silakan kalau ada yang mau bertanya, kami silakan. Allahu a'lam. Assalamualaikum. Pembelian emas, bagaimana cara mensikapi bahwa sebagian besar kedai emas itu pada saat kita membayar ada di bagian counter tersendiri menerima emas tidak harus menunggu beberapa menit di bagian counter yang lain, artinya ada jeda waktu pada saat kita menyerahkan emas, menyerahkan uang dan menerima emas yang kita beli. Barakallahu fiik. Ada dua fatwa di sini. Bila kaitannya itu dengan prosedural yang memang tidak memungkinkan bagian payment disatukan dengan bagian serah terima. Orang terima uang, dia juga terima barang. Apalagi bentuknya korporasi. Korporasi itu ada bagian-bagiannya sendiri. Bagian terima transferan, bagian dengan uang. Maka sebagian fatwa ulama kontemporer mengatakan itu termasuk mimma la budda minhu. Sesuatu yang sulit dihindari. Sesuatu yang sulit dihindari. Dan itu sudah sama seperti orang yang kirim transfer uang dari dalam negeri ke luar negeri. Ya. Di itu dia nggak bisa real time benar-benar bisa diambil, dikirim saat itu, dikirim juga, diambil uang saat itu. Ada jeda dari transaksi perpindahan, dikirimnya rupiah diambil dalam bentuk rial misalkan. Zaman dulu kan pakai gitu. Itu nggak harus real time karena memang tidak memungkinkan. Maka termasuk mimma la budda minhu. Begitu pula settlement H+2 ketika kita beli saham. Itu juga baru tercatatan setelah 2 kali 24 jam. Itu kan secara fikih hukum asalnya kan nggak boleh kita trading kalau kayak gitu. Karena berarti termasuk ke dalam short selling. Atau bukan short selling, lebih tepatnya menjual suatu hal yang belum kita pegang atau belum kita qabad, belum jadi kita kuasai. Nabi SAW mengatakan la tabi'u hatta taqbidahu. Janganlah kalian jual sebelum kalian kuasai harta itu. Dan sebelum settlement berarti belum dikuasai, tapi kita sudah jual lagi. Secara hukum fikih gimana? Nah, H+2 itu prosedural. Itu memang suatu hal yang nggak bisa dihindari karena semua sistem bekerja demikian. Karena memang butuh ada orang-orang yang kerja di sistem itu untuk mengatur proses settlement selama 2 hari. Ya. Sehingga kalau memang kaitannya hal ini termasuk hal yang tidak dapat dihindari. Dan kita sudah berusaha untuk beli secara tunai. Karena memang itu adalah kemampuan kita yang sudah maksimal, maka mughtafar atau yughtafar insyaallah, dimaafu atas apa yang kita lakukan dari penundaan beberapa menit. Sebagian ulama mengatakan juga itu termasuk masih satu majelis. Karena patokannya kan satu majelis. Perbedaan counter 1A di sini 1B, di sini paymentnya, di sini serahin buktinya, di sini ambil emasnya. Ini satu majelis. Satu majelis. Fi majlisin wahid. Ya. Sama seperti kayak gini. Sama kurang lebih seperti gini. Kita bayar kepada karyawan A. Kalau di toko emas nih. Nih, contoh. Ada toko emas, ya.
Toko itu biasanya kan bentuknya gini, ya kan? Toko nih. Kita bayar ke toko A, ngambil sama kita bayar ke karyawan A, ngambil sama karyawan C. Satu majelis bukan? Satu majelis. Meskipun beda karyawan. Karena beberapa menit itu tidak terhitung jeda yang lama. Allahu a'lam. Lagi? Yang nak bertanya? Muslimat. Ada soalan muslimat? Assalamualaikum. Zakat apa? Oh, zakat aset dan? Oh, fi, ya. Apabila perusahaan properti yang tidak memiliki properti, Hmm? memiliki properti, tapi hanya mengelola aset orang lain yang mendapatkan hijrah atau fee, apakah zakat itu dari laba bersih perusahaan atau perputaran dana yang dikelola? Patokannya dari pendapatan dan kategori pendapatan dalam hal ini berarti laba karena sudah dikeluarkan dengan expense, dan dia bisa dimasukkan ke dalam kategori penggabungan harta yang digabung dengan harta pribadi. Jadi bukan zakat sendiri karena dia zakat hasil sewa masuknya. Dia bukan berdiri sendiri, ya, bukan berdiri sendiri seperti zakat perusahaan, beda. Karena dia bukan urur tijarah. Dia bukan zakat gara-gara ada stok barang. Kan nggak ada stok barang, orang dia nggak punya mobil. Ya itu kan hari ini gitu ya, perusahaan startup Airbnb nggak punya hotel, Grab nggak punya motor. Apa lagi ya? Banyak ya. Itu termasuk ke dalam hasil sewanya saja, hasil pendapatannya saja yang dizakatkan. Adapun dia nggak punya kewajiban untuk menzakatkan selain itu, ya, karena dia hanya mendapatkan dari pendapatan itu. Kecuali dia sudah berbentuk entitas sendiri. Entitas sendiri itu gimana? Dia sudah berbentuk perusahaan yang berizin legal resmi dengan hukum positif. Nah, kalau sudah seperti itu, maka hukum zakatnya dia keluarin di atas nama perusahaan. Karena dia sudah termasuk kategori syakhsiyah i'tibariyah. Seperti orang yang hidup sendiri gitu. Nah, makanya keuangannya terpisah dari keuangan pribadi. Itulah kenapa kalau sudah keluar zakat perusahaan ini, secara pribadi kalau kita nggak punya kewajiban berzakat, kita nggak perlu karena dia sudah keluar zakat sendiri. Tapi kalau perusahaan kita belum keluar zakat dan kita ada persentase saham di sana, sedangkan mitra-mitranya nggak paham fikih zakat atau nggak mau bayar zakat, maka kita keluarkan sejumlah persentase saham kita. Dilihat berapa dia punya nilai karena nilai patokan zakat perusahaan adalah kategorinya aktiva lancar dikurang pasiva lancar sama dengan dikali 2,5%. Yang termasuk aktiva ialah termasuk aset-aset yang dapat diperjualbelikan. Berarti bukan aset produksi. Aset produksi nggak termasuk ke dalam barang dagangan. Begitu pula piutang lancar masuk ke dalam aktiva. Cash masuk ke dalam aktiva. Mobil perusahaan masuk gak? Gak masuk. Printer perusahaan masuk gak? Gak masuk. Karena dia dipakai untuk kerja sehari-hari, bukan barang dagang. Dikurang pasif. Pasif termasuk apa? Tadi termasuk hutang yang perlu dibayar saat itu. Dikurang hutang jadinya. Kemudian dikurang kewajiban-kewajiban yang harus dibayar. Baru setelah itu masuk. Jadi yang lebih tepat, zakat itu bukan dari laba. Boleh jadi perusahaan secara laporan keuangan rugi tapi dia tetap bayar zakat. Karena patokan aktiva dikurang pasiva bukan laba rugi. Itu tidak menggunakan laporan laba rugi bahkan. Kalau laba rugi kan sekedar revenue dikurang expense. Jadi laba atau rugi. Ya kan?
Sehingga mungkin kan sekali perusahaan yang nggak untung tapi dia wajib bayar zakat. Karena masih ada stok barang dagang yang divaluasikan sebagai kepemilikan terhadap harta. Ya, wallahu a'lam. Ya. Bolehkah saya bukan pedagang emas, Hmm. tapi saya punya emas murni. Jadi kerjaan kita tuh pantau harga. Hmm. Kita beli, besok naik statement, turun beli, naik jual. Hmm. Boleh tak? Boleh, boleh, tidak masalah. Tidak ada hal yang diharamkan dalam hal ini. Dan ya demikian berdagang. Naluri berdagang demikian. Ada murah kita beli, ada mahal kita jual, sederhana. Yang menjadi titik krusialnya adalah hal demikian yang kita jadikan sebagai patokan spekulasi. Yes. Murni spekulasi. Murni spekulasi ini yang tidak boleh. Ya, murni spekulasi. Artinya dia ada unsur gharar yang lebih tinggi. Tapi umumnya, makanya mengapa kadar spekulasi orang itu berbeda-beda. Orang sebagian yang tidak mengerti harga, dia akan menganggap naik dan turunnya harga sebagai spekulasi. Tapi bagi orang yang belajar, naik turunnya harga tidak dikatakan sebagai spekulasi. Karena dia sudah tahu dan sudah mempelajari itu. Ya. Makanya kadar spekulasi orang berbeda-beda. Boleh jadi di satu aset, satu orang mengatakan spekulasi, di aset lain orang tidak mengatakan itu spekulasi. Karena keadaan atau ketiadaan ilmu yang dimiliki oleh setiap person berbeda terhadap aset tersebut. Ya. Itulah mengapa saat semakin dalam kita memahami aset yang kita investasikan, semakin kita mengerti dan tidak menggunakan gambling sebagai patokan kita menjual dan membeli. Tapi ada analisa fundamental yang digunakan untuk membeli. Ada pembelajaran terhadap industri di bidang itu yang kita geluti. Ada pembelajaran tentang peta perpolitikan di dunia. Aset ini akan menjadi aset yang penting di dunia. Banyak multifaktoral untuk bisa mengatakan ini spekulasi atau bukan. Kalau spekulasi itu kan dia nggak tahu sama sekali. Makanya definisi spekulasi itu apa? Dalam Islam, bainal ghurmi wal ghunmi. Antara menang banget atau kalah aja. Antara menang-menang sekali atau kalah-kalah sekali. Jadi benar-benar persentasenya itu 50-50. Di tengah-tengah tuh. Dia seperti nggak tahu, blank, nggak tahu sama sekali. Dah. Makanya don't invest something in the area that you don't know. Jangan. Karena mau nggak mau kita akan cemplung ke dalam area spekulatif. Semua hal nih, semua hal. Wallahu a'lam. Ada lagi? Yang ke muslimat, adakah? Atau mungkin contoh-contoh di sini, saya perlu belajar juga mengenai contoh-contoh di sini karena mungkin beragam ya kasus-kasusnya. Tapi inklusivitas masyarakat Malaysia terhadap keuangan syariah lebih tinggi kan secara total. Bahkan di dunia termasuk yang terbaik lah dari segi keterlibatan masyarakat terhadap keuangan syariah. Jadi kayak lebih melek lah terhadap fikih muamalah. Makanya sedikit pertanyaannya. Karena yang baru saja bertanya tiga-tiganya orang Indonesia, bukan orang Malaysia. Malaysia tak bertanya di sini. Sudah cukup? Baik, kita lanjutkan besok pagi, insyaallah. Nanti akan dikabarkan jam berapanya, saya tidak tahu. Di pagi waktu duha, persiapkan dengan pertanyaan untuk besok. Insyaallah kita akan membahas
kezaliman transaksi dalam Islam. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu nabiyana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.